Seorang kiper muda ini menjadi pusat perhatian penonton gara-gara aksinya yang unik. Mereka semua sangat heran gara-gara kiper dulu hanya diam di gawang. Ia berani menangkap dan keluar dari sarangnya untuk menghalau bola. Sejauh ini aksinya masih lancar saja. Di sana dia disaksikan kiper utama tim yaitu Mr. Homi. Kelakuan sang kiper muda ini sampai-sampai membuat teman-temannya menjadi marah karena cukup banyak blunder yang terjadi. Si kiper sangat keras kepala dan tak mau mendengarkan ucapan temannya itu. Lagi dan lagi ia melakukan sebuah blunder fatal. Kiper itu maju saat bola melaju dengan kencangnya. Hal konyol ini sampai membuat para penonton tertawa terbahak-bahak dan sang kiper utama geleng-geleng kepala. Para pemain bersiap keluar dari locker room untuk menuju ke lapangan. Namun di sini belum terlihat kehadiran sang kiper muda. Sang wasit pun menanya karena mereka kekurangan anggota sekarang. Ternyata si kiper masih di locker room untuk menenangkan mentalnya. Dan tak lama kemudian ia langsung masuk ke lapangan. Saat si kiper masuk, tiba-tiba wajah bapak ini menjadi berubah. Sepertinya ia sangat kesal dan tak mau melihat aksi sang kiper lagi. Inilah Lev Yashin, sang kiper muda yang sangatlah nyentrik. Sampai larut malam Yashin terus-terusan berlatih menangkap bola agar performa buruknya kemarin bisa meningkat sekarang. Sang pelatih Dinamo Moskow pun menyuruh Yashin untuk pulang karena hari sudah larut malam. Keesokan harinya lagi dan lagi Yashin blunder. Ia keluar dari sarangnya untuk menangkap bola, namun naasnya gol pun terjadi. Sang pelatih pun sangat marah dibuatnya. Ia langsung menghampiri si Yashin. Sadar akan kesalahannya, Yashin pun langsung tertunduk lesu. Karena membangkang, sang pelatih pun langsung mengganti Yashin dengan kiper lainnya. Dia pun langsung pulang ke rumah dengan menaiki sebuah bus. Di dalam sana Yashin menemui seseorang yang mengenalnya. Ternyata itu adalah seorang fans Dinamo Moskow. Ia merasa tak senang dan menyuruh Yashin seperti kiper biasanya yang ada. Namun Yashin sangat keras kepala. Ia tetap yakin dan teguh pendirian dengan performanya sekarang. Karena performa buruknya di laga uji coba, seorang Lev Yashin terus berlatih keras guna meningkatkan penampilannya. Ia mengikuti gerakan kiper utama Dinamo dari belakang gawang. Tapi karena kasihan melihat Yashin, sang kiper Homic pun mengajaknya berlatih bersama. Ia menyuruh Yashin jongkok lalu menangkap bola yang ia lempar. Dengan senang hati Yashin pun mundur dan langsung buang badan di sana. Merasa sudah pede, Yashin pun menantang Homic untuk adu penalti. Dan dengan sangat luar biasa, seorang Yashin bisa menepis semua tendangan penalti Homic dengan cantiknya, yang membuat Homic langsung tertegun dibuatnya. Hari pertandingan pun tiba antara Dinamo Moskow melawan Spartak Moskow. Pada laga ini sang kiper nyentrik Lev Yashin duduk di bangku cadangan. Tim rival Spartak Moskow terus-menerus melakukan serangan berbahaya. Namun sang kiper adalah Dinamo Moskow Homic dengan mudahnya mematahkan dan menepis bola itu. Dirinya melayang-layaknya burung Garuda. Penonton pun jadi tertegun seketika. Dan lagi-lagi tim rival berhasil melakukan ancaman berbahaya. Si 10 lepas dan langsung melepaskan sebuah shooting. Namun berhasil dihalau, tapi tiba-tiba Homic ditekel saat mendarat. Nampaknya ia mengalami cedera lutut dan sang pelatih langsung memasukkan Yashin. Seorang Yashin terlihat sangatlah gugup karena ini merupakan debutnya di pertandingan resmi. Ternyata laga ini dihadiri oleh seorang kepala militer yang sangat fanatik dengan Dinamo. Ia merasa heran siapa kiper Dinamo itu karena yang Pak Militer tahu cuma si Homic. Dengan sangat fokus, seorang Yashin pun terus-menerus memperhatikan kemana saja bola itu berjalan. Dan sekarang para pemain Spartak sudah berada di mulut gawang. Karena tak sabaran, Yashin pun keluar dari sarangnya untuk memotong bola. Namun saat melompat ia bertabrakan dengan seorang temannya. Dan bola pun dengan mudah dicuri oleh para pemain Spartak Moskow. Gawang jadi kosong melompong dan gol pun akhirnya tercipta. Bek ini sangatlah geram dan ingin berantem dengan Yashin. Seluruh penonton termasuk Pak Militer sangat marah dan tak mau melihat Yashin bermain lagi. Keesokan harinya Lev Yashin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk seniornya Homic yang tengah cedera. Dirinya meminta maaf atas blunder fatalnya kemarin, serta minta saran apakah ia layak ikut tim Hoki S atau tidak, karena Yashin sudah tak terpakai di tim utama Dinamo sekarang. Sebelum pergi, Yashin memberikan seikat bunga lalu sebungkus apel yang ia dapat dari kebunnya sendiri. Hari ini Yashin pergi ke lapangan es, bukan ke lapangan bola seperti biasanya. Dan ternyata seorang Yashin bertahan di olahraga Hoki S ini selama 1 musim lamanya. Dirinya sangat terampil sehingga sangat bisa diandalkan tim Hoki S Dinamo ini. Sang pelatih sangat kagum melihat bakat ganda seorang Yashin. Seusai latihan, Yashin pulang dengan membawa tongkatnya. Namun tiba-tiba ia dilempar oleh seorang wanita dengan es salju. Tapi Yashin tak bisa marah kepada wanita itu. Beberapa minggu kemudian, manajer tim bola Dinamo datang ke tempat pelatihan Hoki S ini. Dia bilang ke pelatih hoki dirinya sangat membutuhkan seorang Yashin dan ingin menariknya kembali ke tim utama bola Dinamo. Namun nampaknya sang pelatih hoki terlihat tidak senang karena ia sangat mengandalkan Yashin sekarang. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena sebenarnya Yashin adalah pemain bola tim utama Dinamo. Hari ini Yashin kembali berlatih bola. Terlihat di sini skillnya tak berkurang sama sekali walaupun dirinya lama tak bermain bola. Sang pelatih pun bangkit untuk memberikan arahan khusus kepadanya. Pak pelatih ingin seorang Yashin bisa melebihi kiper senior mereka, Homic. Dia bilang kepada Yashin untuk bisa menjadi seorang kiper hebat, dia harus selalu tenang dan bisa memberi rasa aman kepada seluruh timnya. Sekarang nampaknya sang pelatih sudah setuju dengan tipe permainan Yashin, tapi ia harus mengurangi rasa gerusuknya agar mengurangi resiko blunder. Seusai latihan, si pelatih ingin mentraktir Yashin di kafe. Mereka pun langsung OTW dan sekarang sudah sampai di kafe yang mewah ini. Pak pelatih menjelaskan prospek dan rencana masa depan tim Dinamo. Dan ternyata banyak pemain senior tim yang dicoret, termasuk sang idola sekaligus mentor Yashin yaitu Homic. Ia sangat tak menyangka hal itu terjadi. Untuk sekarang seorang Yashin lah yang didapuk jadi kiper utama tim Dinamo.
Hari ini adalah debut Lev Yashin sebagai starter. Dia menggunakan sebuah topi agar tidak kepanasan. Pertandingan ini cukup berat karena mereka berjumpa tim kuat lainnya yaitu Torpedo Moskow. Di tim itu diperkuat striker haus gol yaitu Duar Streltsov. Lev Yashin berhasil melakukan sebuah penyelamatan gemilang dengan lompatan indahnya. Kali ini sontak membuat seluruh penonton menjadi berteriak. Seorang Yashin benar-benar tak bisa lepas dari style barbarnya. Saat pemain Torpedo melakukan sebuah crossing, ia langsung keluar dari sarangnya dan langsung menghalau bola itu. Seluruh penonton benar-benar terhibur dengan penampilan seorang Yashin. Sosok yang dulunya mereka hina dan rendahkan kini dibangga-banggakan. Pemain Turbo sampai di kotak penalti, namun ia di tackle back Dinamo dan terjadilah sebuah tendangan penalti. Posisi Yashin sangatlah aneh, ia lebih condong ke sisi kiri gawang. Pak pelatih menyuruh ke tengah namun Yashin tak menghiraukannya. Dan betul saja pemain Turbo ini nendang ke arah kanan yang kosong. Dengan mudahnya Yashin bisa membaca bola itu dan menangkapnya lengket. Semua supporter termasuk petinggi klub pun sangat mengapresiasinya karena refleks dewa seorang Yashin yang bisa menandingi kiper seniornya Homich. Pada saat musim berakhir, Yashin terpilih untuk masuk bagian tim Uni Soviet yang akan bertanding di Piala Eropa. Ini merupakan debutnya di tim nasional Uni Soviet. Dan ternyata Yashin beserta kolega berhasil membawa negaranya masuk ke final untuk berjumpa Yugoslavia. Pertandingan ini berlangsung secara sengit dan keras walaupun cuaca sedang hujan badai. Waktu 90 menit pun berakhir tapi skor masih imbang 1-1. Laga ini pun dilanjutkan ke babak extra time. Sang pelatih pun langsung marah-marah di locker room. Dia mau pemainnya lebih semangat lagi agar bisa jadi juara. Ia bilang semua ini demi kejayaan Uni Soviet. Mendengar omongan sang pelatih, para pemain pun langsung terbakar semangat sekarang. Babak extra time akhirnya dimulai. Seorang Lev Yashin berhasil melakukan beberapa penyelamatan penting sehingga membuat gawangnya masih aman saja. Puncaknya saat laga mau habis, Yugoslavia berhasil menciptakan sebuah peluang berbahaya. Namun lagi dan lagi seorang Yashin bisa menangkap bola itu dengan lengket. Saat bola sepenuhnya ia kuasai, Yashin pun langsung mengumpan ke depan. Umpannya berhasil disundul dengan cantik dan terjadilah gol. Satu negara Uni Soviet pun berbahagia karena sekarang mereka lah raja Eropa. Timnas Uni Soviet berpesta setelah mereka berhasil menjuarai Piala Eropa. Presiden klub Real Madrid Santiago Bernabeu datang di acara itu. Dirinya sangat jatuh cinta dengan performa seorang Lev Yashin dan ingin memboyongnya ke klub El Real. Bahkan seorang Bernabeu menyodorkan sebuah belangko kosong agar Yashin bisa mengatur gajinya sendiri. Namun Yashin masih bimbang karena ia masih nyaman bersama Dinamo. Dirinya pun menolak tawaran spesial itu. Walaupun tawarannya ditolak, Pak Bernabeu tak marah sama sekali dan ia mengajak Yashin kembali berpesta. Acara malam itu pun selesai. Sebelum pulang ke hotel, para pemain terlebih dahulu belanja oleh-oleh. Seorang Yashin melihat ke sebuah gaun mewah. Sepertinya dia akan memberikan itu kepada istrinya yang tercinta. Beberapa hari kemudian, rombongan skuad Uni Soviet pun tiba di negara mereka. Di sana mereka semua disambut bak pahlawan oleh seluruh warga Uni Soviet. Saat sudah turun dari pesawat, seorang Yashin langsung diarak-arak dan dielulukan oleh semua orang. Sekarang kiper yang dulunya sering dicemooh gara-gara sering blunder, kini sudah jadi parameter buat kiper dunia. Yashin pun tiba di rumah dan ia langsung bercanda dengan putrinya. Ternyata dirinya memberikan hadiah buat mereka berdua. Anaknya dikasih boneka dan istrinya dikasih sebuah gaun mewah. Istri Yashin langsung mencoba dan ternyata sangat cocok dengan dirinya. Melihat hal itu, Yashin pun ikutan senang. Karena libur musim panas cukup lama, Yashin dan keluarga pun berlibur ke hutan liar agar bisa menikmati pemandangan alami sebelum jadwal padat kembali dimulai. Saat pulang ke rumah, Lev Yashin sangat terkejut melihat satpam komplek membersihkan mobilnya. Ternyata ini adalah bentuk apresiasinya karena bahwa Uni Soviet jadi juara Eropa. Keesokan harinya, Yashin pergi mengantar putrinya sekolah dengan sebuah mobil antik. Di sana Yashin langsung disambut oleh kepala sekolah dan anak-anak teman putrinya. Mereka berharap Yashin bisa membawa Uni Soviet jadi juara dunia. Pada saat pagelaran 4 tahunan dimulai, tepatnya tahun 1962, Uni Soviet berhasil tembus babak berempat final. Ini merupakan laga yang sangat berat untuk mereka, karena berjumpa tim tuan rumah Chile yang disupport jutaan warganya di stadion langsung. Kedua kubu pun bersiap-siap masuk ke lapangan dan sebentar lagi pertandingan ini akan dimulai. Tanpa waktu lama, sang wasit pun langsung meniup peluit kick-off babak pertama dimulai. Sejak awal laga, tim unggulan Uni Soviet terus-terusan menyerang, namun gawang timnas Chile masih aman dari kebobolan. Satu momen fatal terjadi saat mereka keasikan menyerang, timnas Uni Soviet malah terkena serangan balik berbahaya. Tapi Yashin sigap dan langsung menyergap bola itu. Namun naas baginya saat ingin menangkap bola, kepalanya malah terkena sepakan. Yashin pun seketika tak sadarkan diri. Teman-temannya pun langsung mengecek pernapasan Yashin dan menepuk-nepuk pipinya agar segera siuman. Untungnya tak lama kemudian seorang Yashin pun akhirnya sadar. Tapi dokter memvonis bahwa Yashin mengalami geger otak ringan. Walaupun begitu, dirinya masih kuat dan tim kepelatihan tak mau mengganti Yashin karena masih dianggap mampu dan mereka masih butuh jasanya. Seluruh wartawan dan supporter Uni Soviet terlihat mulai panik karena gada pertahanan mereka sedang tidak baik-baik saja sekarang. Tim dokter pun kembali menanyakan Yashin apakah ia beneran mau lanjut lagi atau tidak. Tapi ia kekeh dan tetap mau berada di lapangan. Setelah insiden parah tadi, keadaan membalik 180 derajat sekarang. Timnas Chile bisa menekan permainan Uni Soviet 7 hari 7 malam lamanya. Dan sekarang striker mereka dilanggar dan terjadilah tendangan bebas. Seluruh penonton harap-harap cemas melihatnya. Tanpa waktu lama si 11 langsung syuting. Tendangannya itu melengkung dan membuat gawang Yashin akhirnya kebobolan. Skor pun 1-0 untuk keunggulan timnas Chile. Berkat satu gol tadi, tim tuan rumah pun semakin pede saja. Striker Chile berhasil mengocek bek Uni Soviet. Lalu ia melepaskan sebuah tendangan jarak jauh dan gol pun tercipta. Uni Soviet makin terpuruk saja sekarang. Sepertinya geger otak ini membuat performa seorang Yashin berubah drastis. Kayak bukan Yashin yang orang kenal. Dan Uni Soviet pun harus pulang kampung sekarang.
Para pemain Uni Soviet pun tiba di negara mereka. Terlihat suasana sangat sepi, berbeda sekali saat mereka berhasil jadi juara Piala Eropa kemarin. Saat sedang di perjalanan, ketua pengurus sepak bola Uni Soviet menyuruh sang pelatih agar segera merombak habis skuad timnas mereka, termasuk membuang Lev Yashin yang dijadikan kambing hitam atas kekalahan mereka di Piala Dunia. Namun sang pelatih enggan, karena sebenarnya ini bukan sepenuhnya salah Yashin. Yashin dan istri sampai di rumah, namun tiba-tiba ada sebuah lemparan batu yang membuat kaca mereka jadi pecah. Tak terima dengan hal itu, Yashin pun langsung bergegas keluar untuk mencari siapakah pelakunya. Akhirnya ia berhasil menangkap basah sang pelaku yang ternyata adalah seorang fans berat Uni Soviet yang kecewa padanya. Tapi untungnya sang pelaku dibebaskan oleh Yashin. Keesokan harinya saat hendak pergi latihan, Yashin sangat terkejut melihat dinding apartemennya yang penuh dengan coretan penghinaan. Sepertinya ia dibenci satu negara sekarang. Bahkan satpam komplek yang kemarin selalu membantunya sekarang malah mengotori mobilnya dengan sampah dan menambah kerja istrinya untuk membersihkan coretan di dinding. Hari pertandingan pun tiba antara Dinamo Moskow melawan CSKA Moskow, dan Yashin tetap turun sebagai starter di laga ini. Sepertinya seluruh supporter masih belum bisa melupakan kejadian saat melawan Chile sebulan yang lalu. Mereka semua terus berteriak dan mencemooh seorang Yashin. Mereka tak mau lagi melihat aksi seorang Yashin sekarang. Namun begitu dirinya tetap bermain dan sebisa mungkin tak mendengarkan bacotan dari penonton. Laga pun dimulai dan seluruh mata penggemar sepak bola tertuju ke sana sekarang. Mereka menunggu apakah performa seorang Yashin bisa membaik atau tidak seusai kejadian kemarin itu. Sejauh ini pertandingan berjalan lancar dan seorang Yashin bisa melakukan beberapa save penting. Namun begitu Yashin tetap dicemooh. Tak terima dengan hal itu, sang istri pun bergegas ke stadion untuk memberi dukungan langsung kepada Yashin. Dia pun tiba di stadion dan mencari di manakah Yashin berada. Ternyata seorang Yashin sudah digantikan oleh kiper Dinamo lainnya. Setelah capek keliling, sang istri akhirnya menemukan seorang Yashin di rumah mereka. Lev Yashin terlihat sangat frustasi. Dia marah-marah dan teriak-teriak di sana, sampai-sampai membuat putri mereka jadi terbangun gara-gara ulah Yashin. Sang istri pun langsung membasuh muka Yashin dan coba menenangkan dirinya. Buat sekarang Lev Yashin memutuskan cuti dari Dinamo untuk menenangkan dirinya sejenak. Dia pun pergi berlibur ke suatu desa terpencil di Moskow agar bisa kembali membangkitkan hasratnya untuk bermain bola. Di sana Yashin menemukan sekumpulan anak-anak yang sedang bermain. Ia pun langsung mendatangi mereka semua. Ternyata mereka sedang bermain bola. Hati seorang Yashin pun langsung tergerak. Dia teringat perjuangannya dulu sebelum menjadi seorang pesepak bola hebat. Dirinya pun memutuskan agar bisa gabung bermain bola bersama anak-anak desa ini. Si bocah meletakkan bola itu dan ternyata penampilannya sangat mirip dengan seorang Yashin. Tendangannya sangatlah keras, namun Yashin bisa menyelamatkan bola itu. Namun tiba-tiba kumpulan jerami jatuh dari atas gawang. Para bocah pun menertawakan seorang Yashin. Namun Yashin tak marah sama sekali dan sekarang ia kembali semangat untuk main bola. Setelah semingguan di desa, Yashin pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi saat musim baru liga bergulir, tak ada nama seorang Yashin di dalamnya. Ternyata seorang Lev Yashin diturunkan ke skuad cadangan Dinamo Moskow. Walau begitu, ia menerimanya dengan lapang dada dan siap bermain dengan tim cadangan Dinamo yang dipenuhi oleh para pemain muda. Bus tim Dinamo B pun melaju kencang ke tempat latihan mereka. Di sini terlihat Yashin kurang nyaman dengan suasana bus yang riuh. Namun ia tetap bersyukur karena masih dikasih tempat bermain oleh klub Dinamo Moskow. Dan hari demi hari performa seorang Yashin makin meningkat saja. Pada suatu hari, petinggi klub Dinamo Moskow dapat surat misterius. Ternyata itu adalah undangan dari FIFA untuk Lev Yashin. Mendengar hal itu, seorang Lev Yashin pun sangat antusias. Ia pun langsung pergi ke kantor klub Dinamo. Ternyata ia dipilih oleh FIFA untuk membela tim All-Star untuk melawan timnas Inggris. Pertandingan ini diadakan dalam rangka ulang tahun yang ke-100 kepengurusan sepak bola Inggris. Pak manajer sangat tak percaya dengan hal itu, apalagi seorang Lev Yashin, karena ia baru-baru ini diturunkan ke tim cadangan Dinamo Moskow. Dengan senang hati, Pak Botak pun langsung ngasih surat itu. Ternyata seorang Yashin masih sangat diakui di luar sana. Pada tahun 1963, pertandingan ini pun resmi digelar di Stadion Wembley, Inggris. Terlihat di sini keluarga besar Lev Yashin sedang nobar di rumah mereka. Pada laga ini banyak bintang besar seperti Masopus, Raymond Kopa, Denis Lau, Alfredo Di Stefano, Subio, Ferenc Puskás dan lain-lain. Pada laga perang bintang ini seorang Lev Yashin bermain dengan sangat baik. Dirinya berhasil membuat puluhan penyelamatan sehingga membuat gawang timnya aman dari timnas Inggris. Skor babak pertama pun 0-0. Namun sayangnya Lev Yashin diganti di babak kedua, mungkin karena faktor umur, sehingga tim All-Star harus kalah 2-1 dari timnas Inggris. Keesokan hari setelah laga berlangsung, seorang Yashin pun langsung terbang ke Moskow. Namun tiba-tiba ia dicegat oleh seorang bapak bertopi. Yashin pun sangat heran dan bertanya siapakah bapak ini. Ternyata dia adalah seorang wartawan yang mengkambing hitamkan seorang Yashin atas kekalahan di Piala Dunia tahun lalu. Pak wartawan mau minta maaf atas kesalahannya itu. Dengan senang hati Yashin pun langsung memaafkannya karena ia sudah melupakan semuanya. Di ujung sana ia sudah ditunggu sang istri, dan di luar gerbang bandara sudah ada ribuan fans Yashin yang sudah menunggu. Sepertinya mereka semua sudah memaafkan seorang Yashin dan mengakui Lev Yashin adalah salah satu kiper terbaik di dunia. Hari ini Lev Yashin mengadakan sebuah pesta bersama teman-teman dekatnya. Dirinya kembali percaya diri sekarang, dikarenakan seluruh warga Uni Soviet sudah memaafkan kesalahannya. Sang istri menyampaikan sebuah kabar bahagia yang ia dapat dari seorang manajer. Ia mengatakan Yashin akan mendapatkan kenaikan gaji di Dinamo Moskow. Sepertinya sehabis dipanggil FIFA kemarin, penampilan seorang Lev Yashin semakin melonjak saja. Buktinya ia berhasil memenangkan Ballon d'Or pada tahun itu dan jadi satu-satunya kiper yang bisa memenangkan piala itu sampai sekarang. Pada tahun 1971, seorang Yashin memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Sebagai penghormatan terakhir,
berencana membuat sebuah laga persahabatan. Dengan senang hati Yasin pun menerima ajakan dari FIFA itu. Mereka ingin tim Dinamo ini diperkuat seorang Yasin melawan tim bintang dunia. Pada hari ini pertandingan pun resmi digelar. Terlihat ada jutaan penonton yang menyaksikan laga ini dari stadion langsung. Sangat banyak bintang bola yang turun pada laga ini termasuk sang legenda hidup Pele. Ternyata sang senior Lev Yasinovic ada di stadion sebagai fotografer bukan pemain bola. Sepanjang laga berlangsung tim bintang terus-terusan menyerang. Namun seorang Yasin tetaplah Yasin. Walaupun umurnya sudah 42, seorang Yasin masih bisa melakukan beberapa penyelamatan penting di sini. Sepanjang babak pertama gawang Dinamo Moskow pun masih aman dari kebobolan. Dirinya sangat all out di sini sampai tak takut untuk terbang. Namun sayang seorang Yasin hanya bermain selama 45 menit. Ketika Lev Yasin keluar, seluruh penonton langsung memberikan sebuah tepuk tangan. Mereka sangat mengapresiasi penampilan Yasin selama ini. Seluruh kiper di dunia harus berterima kasih kepada seorang Lev Yasin karena berkatnya lah gameplay kiper modern tercipta. Sekian untuk cerita kali ini. Lanjut di cerita selanjutnya.